Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Unpam semester 7 Teknik Informatika ingin mempresentasikan materi mengenai keamanan database untuk memenuhi tugas dari mata kuliah keamanan komputer. Kami dari kelompok 2 dengan saya sendiri Nurdiansah bersama teman saya Rahmat Hidayat. Saya Ahmad Juwantoro. Baik, untuk materi pertama akan dibawakan oleh Rahmat Hidayat. Oke, kita langsung saja masuk ke materi pembahasan, yaitu keamanan database. Keamanan database adalah suatu mekanisme untuk memproteksi atau melindungi database terhadap ancaman yang disengaja ataupun tidak disengaja. Jadi intinya keamanan database adalah teknik untuk melindungi database. Contoh ketidakamanan database dari internal. Kalau untuk hardware-nya itu bisa dari bencana alam ya, seperti kebakaran, banjir, gempa bumi, ataupun ledakan. Dari sisi jaringan komunikasi, contoh ketidakamanannya adalah kabel yang tidak terkoneksi ataupun terkena radiasi. Dari segi database-nya, ketidakamanannya antara lain aturan tidak diotorisasi, penduplikatan data, pencurian data, ataupun listrik yang bisa mati tiba-tiba. Dari segi DBMS-nya, contoh ketidakamanannya adalah kesalahan mekanisme keamanan, akses yang terlalu luas, ataupun pencurian program. Dan dari segi eksternalnya, contohnya user, dia bisa menggunakan akses orang lain, itu pasti tidak aman ya. Yang kedua, virus. Dari segi operatornya, contoh ketidakamannya antara lain membuat program yang tidak aman, membuat password yang lemah, ataupun staffnya yang tidak dilatih. Dari segi administrator database-nya, contohnya pengetahuan yang kurang ataupun kebijakan keamanan dan prosedur. Contoh database. Yang pertama yang tidak disengaja yaitu kerusakan selama proses transaksi. Yang kedua, anomali yang disebabkan oleh akses database yang konkuren atau bertentangan. Yang ketiga, anomali yang disebabkan oleh pendistribusian data pada beberapa komputer. Yang keempat, logika error yang mengancam kemampuan transaksi untuk mempertahankan konsistensi database. Selanjutnya, penyalahgunaan database yang disengaja. Lain, pengambilan data atau pembacaan data oleh pihak yang tidak berwenang. Yang selanjutnya, pengubahan data oleh pihak yang tidak berwenang. Dan bisa juga penghapusan data oleh pihak yang tidak berwenang. Contoh-contoh tingkatan pada keamanan database. Bisa dilihat di sini ada pertama fisikal, seperti hardware, ya. Yang selanjutnya manusia, selanjutnya ada sistem operasi, dan yang keempat ada sistem database-nya. Di sini kita bisa lihat azas dari tingkatan pada keamanan database. Oke, sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Nurdiansah. Melanjutkan materi pengamanan database. Untuk diagram pengamanan database atau alur dari pengamanan database, yang pertama adalah dari sisi klien dienkripsi ketika memasuki external network. Dari external network masuk ke dalam local area network itu melalui enkripsi terlebih dahulu dan harus melalui firewall yang sudah disediakan pada local area network. Dari situ klien
baru bisa mengakses sesuai dengan otorisasi dan hak aksesnya ke server database. Untuk keamanan data terdiri dari 4. Yang pertama, otorisasi, table view, backup data dan recovery, kesatuan data dan enkripsi. Otorisasi, pemberian wewenang atau hak istimewa privilege untuk mengakses sistem atau objek database. Kendali otorisasi, kontrol akses, dapat dibangun pada perangkat lunak dengan 2 fungsi. Mengendalikan sistem atau objek yang dapat diakses, mengendalikan bagaimana pengguna menggunakan sistem administrasi yang bertanggung jawab untuk memberikan hak akses dengan membuat akun pengguna. Otorisasi contoh pada database relasional. Relasi, pengguna diperbolehkan atau tidak diperbolehkan mengakses langsung suatu relasi. Fungsi view, pengguna diperbolehkan atau tidak diperbolehkan mengakses data yang terdapat pada view. Read otorisasi, pengguna diperbolehkan membaca data tetapi tidak dapat memodifikasinya. Insert otorisasi, pengguna diperbolehkan menambah data baru tetapi tidak dapat memodifikasi data yang sudah ada. Update otorisasi, pengguna dapat merubah data tetapi tidak dapat menghapusnya. Delete otorisasi, pengguna dapat menghapus suatu data. Untuk modifikasi data terdiri dari 4. Yang pertama, indeks otorisasi. Pengguna diperbolehkan membuat dan menghapus indeks data. Resource otorisasi. Pengguna diperbolehkan membuat relasi-relasi baru. Alteration otorisasi. Pengguna diperbolehkan menambah atau menghapus atribut suatu relasi. Drop otorisasi. Pengguna diperbolehkan menghapus relasi yang sudah ada. Contoh perintah SQL otorisasi. Repo. Contoh perintah SQL otorisasi. Grant, memberikan wewenang kepada pemakai. Sintaknya, grant privilege on nama relasi atau view to pemakai. Contohnya, grant select on as to Budi. Contoh kedua, grant select update buka kurung status kota tutup kurung on as to Ali Budi. Baiklah, melanjutkan presentasi dari Saudara Nurdiansyah. Pada kesempatan kali ini masih di keamanan database pada table view, merupakan metode pembatasan bagi pengguna untuk mendapatkan model database yang sesuai dengan kebutuhan perorangan. Metode ini dapat menyembunyikan data yang tidak digunakan atau tidak perlu dilihat oleh pengguna. Contoh, pada database relasional untuk pengamanan dilakukan beberapa level. Salah satunya view ini. Pengguna diperbolehkan atau tidak diperbolehkan mengakses data yang terdapat pada view. Kemudian backup data dan recovery. Backup adalah proses secara periodik untuk membuat duplikat dari database dan melakukan logging
file atau program ke media penyimpanan eksternal. Yang kedua, journaling, proses penyimpanan dan mengatur log file dari semua perubahan yang dibuat di database untuk proses recovery yang efektif jika terjadi kesalahan. Kemudian recovery atau pemulihan merupakan upaya untuk mengembalikan basis data ke keadaan yang dianggap benar setelah terjadinya suatu kegagalan. Recovery dibagi menjadi 3 bagian, yaitu recovery terhadap kegagalan transaksi, yaitu kesatuan prosedur alam program yang dapat mengubah atau mempengaruhi data pada sejumlah table. Recovery terhadap kegagalan media, pemulihan karena kegagalan media dengan cara mengambil atau membuat kembali salinan basis data atau backup. Yang ketiga ada recovery terhadap kegagalan sistem, karena gangguan sistem, hang, listrik putus alirannya, atau database suspend dan lain sebagainya. Kemudian ada fasilitas recovery pada database management system. Mekanisme backup secara periodik. Backup secara periodik ini dapat dilakukan secara harian, mingguan, atau bulanan. Kemudian fasilitas logging dengan menggunakan track pada tempatnya saat transaksi berlangsung dan pada saat database berubah. Fasilitas checkpoint, melakukan update database yang terbaru. Manager recovery, memperbolehkan sistem untuk menyimpan ulang database menjadi lebih konsisten setelah terjadinya kesalahan. Kemudian teknik recovery. Teknik pemulihan dibagi menjadi 3. Different update atau perubahan yang ditunda. Perubahan pada database tidak akan langsung sampai transaksi ada pada poin disetujui atau commit. Immediate update atau perubahan langsung. Perubahan pada database akan segera tanpa harus menunggu sebuah transaksi tersebut disetujui atau di-commit. Kemudian shadow paging, menggunakan page bayangan di mana pada prosesnya terjadi dari 2 table yang sama. Yang satu menjadi table transaksi dan yang lainnya dibilang sebagai cadangan atau trigger. Kemudian kesatuan dan data enkripsi pada database. Enkripsi, keamanan data, integritas metode pemeriksaan dan validasi data metode integrasi constraint, yaitu berisi aturan-aturan atau batasan-batasan untuk tujuan terlaksananya integrasi data. Kemudian concurrent, mekanisme untuk menjamin bahwa transaksi yang concurrent pada database multi-user tidak saling mengganggu operasinya masing-masing. Adanya penjadwalan proses yang akurat, time stepping. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.